ekonomi, sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan. Terima kasih yang kami hormati Pak Dasko, Pak Menteri Keuangan, Pak Haika dan Pak Menseksnek, rekan-rekan media yang kami cintai dan banggakan. Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter selama ini sangat-sangat erat. Bagaimana sama-sama menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan koordinasi fiskal moneter itu terus kita lakukan dan saat ini adalah memang difokuskan bagaimana fiskal dan moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing untuk memperkuat upaya-upaya bersama melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Itu. Nah, ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan. Penguatan koordinasi fiskal yang sudah kuat selama ini sekarang diperkuat dan secara berkesinambungan terus akan diperkuat, saling mendukung, saling memperkuat untuk sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai makroekonomi sesuai dengan dinamika yang ada, dengan keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita itu bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari meeting RAPBN, dari pertemuan APBN kita kemarin sudah terlihat kan fundamental ekonomi kita baik, fiskal juga dalam keadaan yang baik, amat baik malah kalau kita lihat dari acuan-acuan yang ada. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral, memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan
cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Jadi sinkronisasi kebijakan ini amat baik sekali untuk ekonomi kita di level makro maupun di level mikro ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Pak Dasko sebagai pimpinan DPR, Gubernur Bank Indonesia, kemudian Menteri Keuangan dan Mas Haikal, pimpinan Komisi 11, dan teman-teman media yang kami hormati dan kami banggakan, yang hari Sabtu pagi masih terus menjalankan tugasnya. Pertama-tama tentu kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dasko sebagai pimpinan DPR yang telah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini di antara kita semua, karena kebetulan Pak Menko Ekonomi sedang berada di luar negeri sehingga kami diminta untuk mewakili. Saya kira ini sebuah gambaran sinyal yang memang kita harapkan, terjadinya koordinasi yang erat, koordinasi yang intens di antara seluruh pemangku kepentingan ekonomi di dalam rangka tadi menjaga baik moneter maupun fiskal kita terus berada di posisi yang kita harapkan. Dalam situasi hari ini menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan yang kemarin dilaporkan dari angka-angka indikator menunjukkan bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita memang cukup kuat, tetapi kami juga merasa bahwa pemerintah harus terus mendorong program-program yang itu dapat meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi real untuk bisa dipercepat, terutama program-program di bidang pangan, program-program di bidang energi, kemudian program-program di bidang perikanan, dan termasuk industrialisasi dan hilirisasi. Jadi saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko. Ke depan semoga kita harus tetap optimis untuk menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dalam rangka bersama-sama menjaga ekonomi kita tetap kuat, tetap tumbuh, dan berkenaan dengan masalah nilai tukar supaya bisa segera kembali seperti yang kita harapkan. Demikian, terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Ferry, Pak Purbaya dan Mas Haikal. Terima kasih. Baik, teman-teman media, terima kasih. Terima kasih. Telepon gue mana? HP mana HP? Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan pemerintah menjelaskan fundamental ekonomi solid yang mempertemukan antara pihak dari DPR, yakni Sufmi Dasko Ahmad dan juga Mensesnek, lalu juga ada Menkyu dan juga Gubernur Bank Indonesia. Dan sebelumnya, Gubernur BI menjelaskan bahwa ada beberapa hasil kesepakatan yang telah dicapai. Dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh DPR Republik Indonesia, lalu juga ada Mensesnek
Menkeu, Gubernur BI, dan juga perwakilan dari DPR RI bahwa koordinasi untuk saling mendukung agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik telah disepakati. Beberapa hasil kesepakatan yang telah tercapai adalah yakni yang pertama adalah kondisi fiskal sangatlah penting dan berjalan berirama saling mendukung satu sama lain agar tercapai stabilitas atau stabilisasi rupiah. Lalu kemudian meningkatnya daya tarik dan imbal hasil dengan kenaikan bunga luar negeri itu juga merupakan hal yang sangat penting. Selain itu ada strategi ini mencakup penyesuaian struktur suku bunga pasar melalui kenaikan imbal hasil instrumen seperti sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI guna menjaga daya tarik aset domestik dan juga memastikan kondisi ekonomi di Indonesia yang tetap tangguh dan menjadi investor global pun percaya terhadap keuangan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua adalah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing secara rutin guna mencegah pelemahan rupiah yang berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri. Sementara itu, lebih lanjut sinergi antara kebijakan moneter dan juga fiskal juga menjadi faktor kunci penguat ketahanan ekonomi nasional. Dan lebih lanjut, sinergitas ini juga sangatlah penting, tidak hanya dilakukan oleh Gubernur BI saja, tapi juga Menteri Keuangan mengatakan bahwa fiskal dalam keadaan yang baik dan fokus saat ini adalah menjaga agar tetap baik dan lebih baik lagi agar perekonomian di Indonesia bisa bertumbuh signifikan dan kebijakan moneter serta fiskal ini bisa tetap terjaga serta mengembalikan kepercayaan pasar agar nilai tukar rupiah bisa tetap terjaga. Dan sementara itu Mensesnek juga mengatakan bahwa kebijakan untuk saling mendukung satu sama lain baik makro maupun mikro, fiskal dan moneter ini juga terus dijaga oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi untuk terus dipercepat terutama di bidang pangan, energi, hilirisasi dan juga digitalisasi. Dan hari ini pemirsa DPR Republik Indonesia meminta pemerintah dan juga Bank Indonesia untuk segera memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan juga moneter untuk menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah yang kini telah menembus Rp18.000 per dolar AS lebih. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini mengambil langkah-langkah yang serius dengan berkoordinasi satu sama lain agar pelemahan rupiah tidak berlanjut dan tetap berada di kisaran yang ditargetkan. Dan saat ini konvers sudah berlangsung dan pihak pemerintah maupun DPR RI dan juga Gubernur BI juga sudah menyepakati bersama bahwa kebijakan fiskal dan juga moneter ini merupakan satu kesatuan yang tidak boleh disampaikan satu sama lain dan juga harus berjalan berirama dan juga beriringan. Hari ini tanggal 6 Juni 2026 hari Sabtu, Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil DPR atau Wakil Ketua DPR Republik Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah yakni Menkeu, lalu juga ada Mensesnek dan juga Gubernur BI untuk berkoordinasi saling mendukung perekonomian Indonesia yang lebih baik lagi. Dan seperti dikatakan sebelumnya ada beberapa hasil kesepakatan yang telah tercapai, yakni Gubernur BI menyatakan kondisi fiskal ini sangatlah penting yang harus berjalan berirama satu sama lain untuk mendukung agar tercapai stabilisasi rupiah. Dan juga meningkatkan daya tarik dan imbal hasil dengan salah satu caranya adalah meningkatkan bunga luar negeri ini juga dilakukan. Lalu juga strategi mencakup penyesuaian struktur suku bunga pasar melalui kenaikan imbal hasil seperti instrumen yakni sekuritas rupiah Bank Indonesia juga dilakukan guna menjaga daya tarik aset domestik dan memastikan kondisi ekonomi Indonesia yang tetap tangguh bagi para investor global. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.